Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 22 sampai 24, dilanjutkan dengan ayat 26 sampai 27 dan ayat 31 sampai bab 5 ayat 1. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe,
demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mawas diri. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Dengan kata-kata itu, Yesus mengajak orang-orang Yahudi pada zamannya untuk mawas diri. Orang Yahudi memandang orang Niniwe sebagai bangsa kafir atau bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, begitu mendengar pewartaan Yunus, semua orang Niniwe, mulai dari kalangan masyarakat paling bawah sampai rajanya, bertobat dan melakukan penebusan dosa. Orang Yahudi tidak hanya merasa diri umat Allah, tetapi juga bangsa pilihan Allah. Artinya, mereka merasa diri sebagai bangsa yang istimewa di hadapan Allah. Akan tetapi, banyak orang Yahudi pada zaman Yesus masih menuntut suatu tanda sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar dari Allah. Padahal, Yesus sudah membuat banyak mujizat. Mujizat-mujizat itu bukan hanya sekedar tanda, tetapi merupakan bukti yang sah dan cukup akan kuasa ilahinya. Orang masih meminta tanda dari Yesus bukan karena mereka tidak melihat dan tidak mengetahui mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus, tetapi karena hati mereka tidak tulus. Permintaan mereka didasari oleh niat jahat untuk menolak Yesus dan kuasanya. Mungkin kita orang-orang zaman sekarang yang secara resmi telah menjadi orang Kristen tidak memiliki niat sedikit pun untuk meragukan apalagi menolak Yesus dan kuasanya. Bisa jadi kita sudah merasa senang dan nyaman dengan pola hidup kita atau dengan penghasilan yang kita peroleh, dengan persahabatan yang kita jalin, dengan kedudukan atau status yang kita nikmati, atau kenikmatan yang kita regu. Kenyamanan seperti itu bisa membuat kita lupa mawas diri. Kita tidak mampu melihat bahwa ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu dibenahi dan dikoreksi. Dalam bahasa kerohanian,
bisa jadi kita merasa tidak perlu untuk bertobat karena merasa diri sudah baik. Saudara-saudariku terkasih, untuk tumbuh dalam hidup rohani, kita perlu memiliki kebiasaan untuk mawas diri. Dengan hati yang jujur dan tulus, kita perlu melihat diri sendiri sambil bertanya, mana sikap-sikap batin dan tindakan lahiriah yang sudah sesuai dengan iman kita, dan mana yang belum sesuai dengan iman kita. Kita perlu menyadari bahwa Allah juga berkarya melalui orang lain. Cara hidup, sikap, dan kata-kata orang lain bisa menjadi cermin bagi kita dan sarana untuk mawas diri dan memperbaiki diri. Dengan cara seperti itu, kita akan semakin mendekatkan diri dengan kehendak Allah dan menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.